Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat menonton video kami. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Cindy Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Deskriptif. Kami dari kelompok Zero akan membawakan sebuah video berisi tentang materi terkait statistik deskriptif. Untuk itu sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa sih anggota dari kelompok Zero tersebut. Yang pertama itu adalah saya sendiri sebagai ketua kelompok Zero. Dengan nama saya adalah Arif dan rekan saya yang di sebelah kanan ada saya Syaif dan di sebelah kiri saya Udin. Oke, itu dari rekan-rekan saya dari kelompok Zero. Langsung saja kita mulai materinya. Materi pertama itu adalah apa itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data agar apa? Agar mudah dipahami. Nah, statistik deskriptif itu tidak melakukan pengujian atau penarikan kesimpulan untuk populasi, tetapi hanya untuk menggambarkan data apa adanya. Nah, untuk contoh-contoh penggunaan statistik deskriptif itu yang pertama menghitung rata-rata, median, dan modus dari nilai ujian para data-data tersebut. Terus yang kedua itu untuk melihat minimum dan maksimum dari data penjualan atau data pengujian. Terus yang ketiga itu untuk menghitung standar deviasi atau untuk melihat sebaran datanya. Terus yang keempat itu ada membuat tabel, diagram dengan batang, terus diagram lingkaran ataupun histogram. Untuk fungsinya sendiri, statistik deskriptif itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada memberikan gambaran awal data, terus untuk menjadi dasar sebelum melakukan analisis lanjutan, dan yang terakhir membantu memahami karakteristik data dengan lebih mudah. Untuk materi yang selanjutnya, apa itu analisis regresi linear berganda? Nah, analisis regresi linear berganda itu adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh dari dua arah atau lebih variabel independen Y, variabel independen X maksudnya, terhadap satu variabel independen Y. Nah, untuk model regresi linear berganda umumnya itu ditulis seperti ini. Nah, untuk keterangannya di mana Y itu adalah variabel dependen, terus X1, X2 dan X seterusnya itu variabel independen. Dan untuk A-nya itu adalah konstanta. Dan yang terakhir ada B1, B2 dan B seterusnya itu adalah koefisien regresi. Nah, analisis regresi linear berganda itu mempunyai sebuah tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama, itu untuk mengetahui apakah variabel X mempengaruhi Y. Yang kedua, untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya. Terus yang ketiga, itu memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Untuk langkah-langkahnya, itu ada langkah-langkah tersendiri dalam menentukan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, itu ada menentukan variabel Y dan variabel X-nya. Contoh, Y itu keputusan pembelian, X1 itu harga, X2 itu merek, dan X3 itu kualitas produk. Yang kedua, itu ada mengumpulkan data. Bisa melalui kuesioner ataupun data sekunder. Yang ketiga, itu ada uji asumsi klasik. Apa aja uji asumsi klasik? Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, ada uji heterogenitas, dan yang ada uji
autokorelasi jika time series. Itu dijelaskan oleh video-video orang yang lainnya. Terus yang keempat ada membuat model regresi. Terus yang kelima itu melakukan pengujian hipotesis, yaitu uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X, dan uji F untuk melihat pengaruh variabel X secara simultan. Dan yang keenam itu menganalisis koefisien determinasi atau R, menjelaskan seberapa besar variabel X mampu mempengaruhi variabel Y. Nah, contoh hasil regresi dari analisis regresi linear berganda itu misalnya diperoleh model yang seperti ini. Nah, itu artinya jika harga X1 naik 1 satuan, maka keputusan pemilihan Y naik 0,6 satuan. Dan jika merek atau X buahnya meningkat 1 satuan, maka keputusan pemilihan Y naik 0,3 satuan. Nah, jika uji F signifikan, seluruh X berpengaruh terhadap Y. Jika uji T untuk X1 itu signifikan, maka harga berpengaruh secara parsial terhadap Y. Sekian penjelasan mengenai statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dari kelompok Zero. Semoga video ini membantu kita memahami konsep dasar statistika dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.